Sudah jelas kualitasnya, 4 kali main, 2 kali menang, dan 2 kali kalah. Wow, kata itu like kita sematkan untuk statistik timnas Indonesia yang mana secara mengejutkan ya hari ini pertandingan penutup ya di kualifikasi round 3 dan mau nggak mau timnas itu terbantai guys. Nggak kaleng-kaleng setengah lusin. Yang buat sakit hatinya lagi itu apa? Nggak ada shotnya guys, shot on target, nggak usah shot on target, nge-shoot ke gawang aja nggak ada guys, serius. Ini pure memang nggak ada tendangan ke gawang. Kenapa? Karena memang nggak dikasih nyerang gitu. Antara dua ini, memang Jepangnya terlalu kuat kali. Apa Indonesia kok makin melemah ketika lawan Jepang gitu kan? Kalau kita, itu jadi banding-bandingkan lagi zaman ST sama Patrick Kluivert ya. Tapi aku buka di sosmed banyak pula yang banding-bandingkan kan. Tapi gini, kita tetap percaya kepada Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. Tapi ya, nggak ada salahnya juga sih kalau misalnya kita flashback untuk kebaikan. Nah gitu, itu motifnya dulu ya. Jadi bukan untuk menjelekkan satu pelatih dan membanggakan satu pelatih, tidak. Dua-duanya pelatih baik. Nah tapi ada yang baik dari sebelumnya kita ambil, ada yang buruknya kita tinggalkan kan gitu. Nah jadi di pertandingan kali ini aku nggak usah banyak cerita pun kalian udah paham di mana titik kurangnya, di mana kesalahannya, nggak masalah. Kita menghadapi tim yang bisa kita bilang sudah apa ya, levelnya berbeda lah. Bahkan untuk sekelas Australia aja dikurung habis-habisan di kandang sendiri. Dan meskipun mereka kalah, tapi mereka itu dominan banget. Nah Indonesia yang notabene punya target ingin lolos aja ke Piala Dunia itu memang habis-habis guys, habis nggak dikasih ruang dikit pun. Dari target aja kita beda sama Jepang. Jepang targetnya juara Piala Dunia. Sekali lagi, juara. Indonesia lolos Piala Dunia. Dari sini udah tahu kita kualitas antara timnas Indonesia dan timnas Jepang. Jadi kita sebenarnya, aku udah yakin kita semua nggak ada yang terlalu berharap lebih. Ya at least kita bisa disuguhkan dengan penampilan atau permainan yang asik lah gitu. Setidaknya ada kasih perlawanan. Tapi sangat disayangkan, aku sangat setuju ini. Pasti semua apa ya, kita nggak ada perlawanan guys, polanya nggak jelas, kan? Dulu waktu zaman STY kita masih sempat memberikan yang namanya shock terapi ke pemain Jepang, biar nggak sok mantap kali orang itu adalah serangan-serangannya, yang dari Orat Mangun lah, yang kemarin Rafael Strike nggak nyampe lah umpan Kevin Dix, kan? Setidaknya kita punya semacam serangan yang berbahaya, biar Jepang itu nggak songong kali gitu menguasai jalan pertandingan. Bahkan waktu di Piala Asia ya, yang notabene pemainnya nggak selengkap sekarang, itu kita masih bisa cetak gol loh. Ya walaupun sekali lagi, kan, dengan segala respect, melalui lempar lembing daripada Arhan yang selama ini selalu dikata-katain, yang selalu dibully-bully. Ternyata itu masih tetap lebih efektif, kita bisa mencetak gol melalui Sandy Walsh. Ya kan, ke gawang Jepang. Bahkan saat itu Jepang menurunkan full squad loh. Squad inti mereka turunkan. Tapi kita masih bisa kebobolan cuma 3. Dan satu pun kebobolannya itu gol bunuh diri. Dan itu majority, itu pemain-pemain yang, apa bisa kita bilang ya, tidak seperti sekarang ini. Yang dihuni pemain-pemain bintang. Nah, apa yang jadi pertanyaan? Nah, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar guys. Nanti berat kali apa kita ya kan, nanti dibilang gagal move on. Enggak, kita udah move on kita ke Patrick Kluivert, tapi setidaknya kita mesti belajar banyak dari kesalahan-kesalahan, atau mungkin ada suatu hal yang baik kemarin kita ambil gitu loh. Kayak di GBK kemarin itu asli orang itu menurunkan full squad loh, kan, pemain-pemain bintang mereka tuh main. Tapi di pertandingan kali ini asli ini tim-tim yang apa bisa kita bilang ya, bukanlah tim utama yang seharusnya mereka turunkan jika menghadapi Indonesia di GBK dan di Piala Asia kemarin. Tapi kenyataannya Indonesia itu, padahal Indonesia dengan skuad yang lebih baik daripada skuad yang sebelumnya. Ya memang terasa sih memang nggak ada Rizky Ridho ya, karena kebetulan udah klop pula 3 JJR ini kan, Jai, baru Justin dan Rizky Ridho. Tapi setidaknya dari segala lini kita udah lebih baik ketimbang di pertandingan sebelum-sebelumnya guys. Nah ini menarik nih. Oke lah, kita bahas dari apa ya, performa daripada pemain. Emil, ini aku bisa bilang Emil versus everybody. Kasian juga nih aku nengok Emil ya. Ini kayaknya bisa nih Emil habis ini apa ya,
konsultasi ke psikolog ya, ke psikolog biar dicek ya apa mentalnya masih aman nggak nih sebenarnya Emil Audero, karena asli kebobolan 6 gol dalam satu pertandingan itu menyakitkan bagi seorang kiper dan itu berbahaya untuk mentalnya. Makanya Emil harus terapi lagi nih ya kan, biar nggak trauma dia bela timnas. Takutnya habis ini dia udah nggak mau pula lagi bela timnas ya kan, mumpung 2 kali. Tapi enggak lah. Tapi aku yakin Emil juga paham ini mereka menghadapi Jepang yang notabene Jerman pun tebantai gitu loh. Spanyol pun tebantai. Walah siama apalagi kalau misalnya Indonesia. Wassalam lah kan gitu. Nah, di sini aku juga menyoroti performa daripada Dean James yang tidak keluar. Asli Dean James diberikan kesempatan tapi masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Mungkin masih butuh waktu. Tapi memang kasihan juga si Dean James nih. Dia selalu turun di saat-saat terbantai, guys. Lawan tim-tim kuat terus. Waktu lawan Australia dia turun starter dan terbantai. Waktu lawan Jepang ini juga dia starter dan terbantai. Asli memang kasihan juga nengok Dean James nih kan. Nah, Justin Hubner ya mungkin karena partnernya Rizky Ridho dan Hilgers kayaknya mungkin belum cocok, sehingga masih butuh waktu lagi. Dan terbukti guys, Hilgers menunjukkan bahwasanya belum ada chemistry dengan JJ ya kan, Justin dan Jai, karena terlihat sekali banyak gol-gol Jepang itu karena ya semua salah sih sebenarnya, tapi ada pos-pos yang harusnya pemain yang nggak boleh lepas tapi dilepaskan oleh Miss Hilgers karena memang dia telat untuk nutup gitulah, bahkan karena mungkin fokus ke depan gitu jadi lupa untuk ke belakang. Kevin Dix juga sempat cedera tadi ya, sangat disayangkan. Nah, itu sih awal mulanya. Kevin Dix cedera, langsung mulai pergantian. Terlalu cepat kita ada pergantian. Jadi itu kena ke mental juga sih kita jadinya kan. Udah cepat kebobolan, terus ada cedera, langsung ganti pemain lagi. Cedera lagi pemain penggantinya, Yakob Sayuri. Apa nggak makin keteteran kita kan? Bahkan Bang Jai cepat ayo ganti. Karena gini, 11 lawan 11 aja kita hancur-hancuran bisa di obok-obok sama Jepang, apalagi kalau misalnya kita ini ya 10 lawan 11. Nah, makanya Bang J itu udah kayak ayo cepat mana pengganti, dan akhirnya masuk Marcelino, Beckham masuk Marcelino dan Yance Sayuri masuk penggantikan posisi daripada Yakob Sayuri. Tapi sekali lagi Yance ini juga kasihan sebenarnya, di debutnya ini langsung menghadapi Jepang dan langsung dipermak sama Jepang. Dan yang kasihannya lagi, kebanyakan gol Indonesia berawal dari posisi Yance. Tengok tadi di babak kedua tadi, sebelum babak kedua, di penghujung babak kedua dan di babak kedua itu habis-habisan Yance jadi bulan-bulanan guys. Jadi menurut aku ya, selain daripada Emil yang harus konsultasi ke psikolog ya, kayaknya Yance juga harus guys. Bahkan Yance sampai mesti ditenangkan sama Emil Audero karena saking frustasinya Yance. Asli, semua pemain Jepang nggak ada otak nih memang ya. Tahu aja di mana yang lemah Indonesia, di situ digasnya, sumpah. Tapi aku suka sih nih Jepang ini, dia nggak ada mode kasihan ya. Jadi betul-betul bagus sih kayak gini ya. Jadi dia nganggap Indonesia itu, tandanya itu dia nganggap, berarti dalam itu dia memberikan yang terbaik ya kan, tandanya untuk menghargai lawan. Sebenarnya kalau dia tadi bisa aja mencela-mencela mental gitu, tapi kan itu kayak remeh kali sama Indonesia. Tapi kayak gini bagus juga, jadi kita juga wajib belajar banyak. Kita mesti tahu diri, karena kebetulan waktu ngelawan Bahrain dan China itu kayak mental kita udah sombong kali kayaknya, udah terlalu diagung-agungkan. Jadi wajar sesekali, wajib juga perlu diginikan kita, biar memang kita mesti tahu diri, jangan terlalu terbang kali, biar mampir dulu ke daratan, biar tahu oh ternyata kita masih banyak kekurangan guys, seperti itu ya. Jadi Yance, ayolah semangat lagi. Ini membuktikan Yance masih kalah timpang kali guys dengan pemain-pemain lainnya, serius. Semoga Yance bisa menemukan performa terbaiknya lagi, dan Kevin Dix semoga lekas sembuh. Begitu juga dengan Yakob Sayuri lekas sembuh. Tom Hai, aduh aku Tom Hai tadi ini banyak kali salah-salahnya dia. Salah passing, baru salah umpan, tapi memang pressing Jepang gila sih, serius. Kita mau nyalakan pemain Indonesia juga nggak bisa, siapapun main itu tadi tuh berat memang. Jepang gila, serius. Mau dari segala lini, kita udah mau nyerang, kita udah balik orang itu ke gawang coy, udah balik orang itu ke belakang, mau serangan balik belum sempat kita mau nyerang, udah ketutup tap 2, tap 1, tap 2, ada lagi lewat, ada yang ketiga. Ya kita
waduh, kena serang udah habis. Wah, memang nggak salah juga sih kalau misalnya ngelawan Jepang ini kita memang parkir bus guys. Tapi parkir bus yang terukur maunya. Memang kita kalau menghadapi Jepang mesti capek, nggak ada cerita. Kita nggak boleh manja. Makanya di zaman Sintayong saat itu mati-matian pemain itu sampai merah-merah kalau lari-lari. Kenapa? Memang nggak boleh manja saat zaman Sintayong. Kayaknya di zaman Patrick Kluivert ini udah mulai keenaan orang nggak mau lari, nggak mau pressing ya. Kalau di zaman Sintayong ngopres aja terus kan. Makanya ya masih tetap enak kita mendapatkan peluang-peluang gitu. Karena kalau kita sering ngepres, banyak kesalahan dari lawan sehingga itu dimanfaatkan serangan balik dan bisa berujung yang namanya menjadi gol. Pelupesi juga kehilangan sentuhannya di pertandingan kali ini. Biasanya Pelupesi konsisten ya, tapi tak kenapa kali ini dia tuh belum bisa menemukan performa terbaiknya. Beckham Putra juga yang sempat kita puji-puji ternyata masih belum ya, karena memang sekali lagi lawannya adalah Jepang dan Beckham Putra nggak bisa berubah apa-apa. Ya paling tadi ada 1-2 ya, tapi sering juga kehilangan bola, lambat sekali. Karena gini, Jepang ini sebelum datang bola mereka udah berpikir mau kemana ini bola dialirkan. Nah kita itu belum bisa sampai situ guys. Oleh Romeni juga kasihan, dapatnya bola lambung terus. Tapi kayak mana lagi kalau mau main bola dari tengah, dari belakang ke tengah nggak nyampe, kan? Ya udahlah bola lambung lah nyampe nya. Aduh, aku juga bingung ini mau gimana. Tapi yang jelas kita memang udah kalah saing guys, serius, udah kalah kualitas. Sen Patinama juga sempat dimasukkan tadi, Stefano Lillipali, Kambuaya masuk juga, tapi nggak ada kontribusi karena memang Jepang ya sangat mendominasi. Baru juga Marcelino, Yakob Sayuri, aduh. Emil tadi sempat banyak kali peluangnya, serius ini. Kalau nggak Emil kipernya tadi nggak tahu kita berapa kosong dari Indonesia kebobolan ya kan. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kekalahan timnas Indonesia yang diobok-obok oleh Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.